Baik. Apa sih? Takut viral tuh. Viral apa? Artis TikTok. Jangan nanti kalau misalkan ada dokumentasi antum kirimin ke Ana ya. Enggak buatnya. Gak mau dipegang. Dia sengaja foto-foto. Enggak mau foto sendiri ya. Dia bakal begitu. Anak nggak tahu apa itu berapa ini. Foto ada di sini. Nggak mau difoto tapi. Dia moto-moto nggak mau difoto. Udah lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita melanjutkan membaca dan mentaklik kitab Al-Khulasah fi Ushul Fiqh yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan Hitu hafizallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa ra'ahu. Dan kita masih dalam bab yang ke-6, yaitu bab al-adillatul mukhtalaf fiha. Dan kita sudah membahas dua adilah al-mukhtalaf fiha, yaitu dalil istishab atau istishabul asl dan juga dalil qaul sahabi. Sekarang kita masuk ke yang ketiga dari dalil-dalil yang diperselisihkan. Qala al-musannifu hafizallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Al-aslu fil asya'. Ikhtalafa al-ulama'u fil asli fil asya' ba'da wurudi syar'i. Faminhum man qala al-aslu fil asya' al-hadru wat tahrim illa abahathu syari'atu. Fa illam yujad fi syar'i ma yadullu 'ala al-ibahati fa innahu yatamassaku bil asli wa huwa al-hadru wa yakunu haraman. Baik, tentang al-aslu fil asya', hukum asal dari segala macam hal. Hukum asal, tentang apa hukum? Hukum asal. Maka di sini ada perselisihan di antara ulama tentang hukum asal setelah munculnya syariat Islam. Hukum asal sesuatu setelah munculnya syariat Islam. Maka ada khilaf. Ada yang mengatakan hukum asalnya adalah al-hadhr wa tahrim. Hadhr itu ya maknanya al-mamnu ya. Jadi yang apakah larangan. Al-hadhr itu larangan. Hukum asalnya itu terlarang atau haram kecuali dibolehkan syariat. Ini pendapat pertama. Ya. Fa illam yujad fi syar'i ma yadullu 'ala al-ibahah fa innahu yatamassaku bil asl wa huwa al-hadhr wa yakun haraman. Ya, hukum asalnya apa? Kalau memang tidak dijelaskan oleh syariat, maka hukum asalnya segala macam hal itu apa? Haram, terlarang. Ya. Maka baru boleh kalau ada kebolehan dari apa? Syariat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua ada mengatakan wa minhum man qala al-aslu fil asya' al-ibahah wa la yusaru ilal man'i wat tahrim illa bidalilin minasyar'. Ada yang mengatakan hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Ya. Sehingga tidaklah dihukumi haram atau terlarang kecuali harus ada dalil. Jadi lawan daripada pendapat sebelumnya. Pendapat sebelumnya apa? Terlarang. Kalau pendapat kedua boleh hukum asalnya. Wasahih, dan beliau mengatakan wasahih alladzi alaihi jamaahiru ahli ilm. Dan beliau mengatakan pendapat yang sahih dalam masalah ini ada perincian. Gimana perinciannya? Anal asla fil manafi al ibahah. Hukum asalnya kalau hal itu bermanfaat boleh. Hukum asalnya kalau hal itu bermanfaat boleh. Wal madhari at-tahrimu, al aslu fil madhar at-tahrim. Dan kalau
hal tersebut adalah yang memudaratkan, hukum asalnya haram. Ya, hukum asalnya haram. Ya. Baik. Ya, landasannya apa? Alasannya apa? Atau di sini beliau mengatakan wal murad bil manafi' al asya' an nafi'ah lil insan. Maksudnya adalah hal yang bermanfaat untuk manusia. Wal murad bil madar al asya' allati tadurru bil insan. Karena Nabi mengatakan la darara wala dirar. Nah, kalau ada kemudaratan untuk manusia, hukum asalnya terlarang. Hukum asalnya terlarang. Tapi kalau ada manfaat, hukum asalnya boleh. Hukum asalnya apa? Boleh. Qala ta'ala, ya, beliau berlandaskan ini dalil. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Khalaqalakum. Ya, maka hukumnya di alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Wallahu la yamtannu la yamun, la yu'ti, tidak membelikan. La yamtannu ala ibadihi illa bima fihi manfa'atuhu lahum. Illa bima fihi manfa'atuhu lahum. Allah nggak mungkin memberikan manusia sesuatu yang memudaratkan. Nggak mungkin Allah memberikan suatu hal yang memudaratkan manusia. Buktinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la darara wa li dirar. Nggak boleh ada kemudaratan. Nggak boleh apa? Ada kemudaratan. Ya, mungkin akan ada pertanyaan. Ustaz, tapi Islam mendorong umatnya untuk berjihad. Dan jihad itu memberikan konsekuensi orang mati. Iya kan? Mati bukankah kemudaratan? Maka kita sampaikan, karena kita berbicara tentang syariat, sudut pandang kita bukan hanya dunia. Kita juga melihat dari sudut pandang akhirat. Mati bukan mungkin bagi orang-orang kafir, orang-orang yang sifatnya materialisme, itu memandang kemudaratan, keburukan, buruk, mutlak buruk. Kemudaratan mutlak. Ya. Tapi dari sudut pandang syar'i, kalau dia syahid di medan jihad, itu kebaikan yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan, lawadittu an amuta fi sabilillahi thumma uhya thumma amuta thumma ahya thumma amuta thumma uhya. Nabi menyampaikan, saya sangat ingin sekali untuk mati di medan jihad, kemudian dihidupkan lagi, saya perang lagi, mati lagi, saya dihidupkan lagi, saya perang lagi, mati lagi, dan saya dihidupkan lagi. Gitu terus. Ya, gitu terus. Wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka sudut pandang nggak bisa lagi sudut pandang manusiawi, tapi apa? Sudut pandang syar'i. Maka manfaat di sini adalah manfaat dari sudut pandang syar'i untuk apa? Manusia. Ya, maka mustahil syariat memberikan sebuah aturan yang memunculkan mudarat pada manusia. Mustahil. Mudarat hakiki. Mudarat hakiki. Bukan mudarat hanya dari sudut pandang manusia. Mudarat hakiki. Ya, mudarat hakiki. Wa qala ta'ala uhilla lakumut thayyibat. Uhilla lakumut thayyibat wa hurrima 'alaikumul khaba'ith, kan itu lanjutan ayatnya. Atau ayat yang lain wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Ya. Dan seterusnya. Ini landasannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar wa hadza sarihun fi nafyi ma fihi dararun mutlaqan wallahu a'lam. Maka yang menurut jumhur ahli ilmi bahwasanya apakah hukum asalnya sesuatu itu terlarang atau diperbolehkan, maka ada tafsil, ada perincian. Kalau itu hal-hal yang memberikan manfaat pada manusia, hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Tapi kalau ada sesuatu hal yang memudaratkan bagi manusia, hukum asalnya terlarang. Ya, hukum asalnya apa? Terlarang. Wallahu taala alam. Allah musta'an. Baik. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya, al-babus sabi'. Babus sabi'. Coba arti dibaca. Al-babus sabi'u fi ta'aduli wa tarjih. Al-muradu bi ta'aduli istiwa'ul adillati
أن يكون لبعضها مزية على بعضها الآخر والمراد بالترجيح tarjihu wal muradu bi tarjihi tarjihu ترجيح بعض الأدلة على بعضها الآخر لما يقوم عند المرجح من مزايا وهذا البحث طويل جدا murajjihat والمرجحات لا تقع تحت hasrin. ومن أهم ذلك الأول ترجيح الدليل الجلي على الدليل الخفي وذلك كالظاهر والمؤول fayuqaddamu adh-dhahiru ويقدم الظاهر على المؤول والحقيقة والمزاج والمجاز fatuqaddamu فتقدم الحقيقة على المجاز. الثاني ترجيح الدليل الموجب للعلم على الموجب للظن وذلك كترجيح المتواتر على الآحاد. الثالث ترجيح الظن القوي على الظن الضعيف وذلك كترجيح الحديث الذي اتفق عليه شيخان على ما على ما انفرد به أحدهما أو رواه غيرهما كترجيح البخاري على مسلم ومسلمين على غيره. الرابع يرجح القياس الجلي على القياس الخفي وذلك كترجيح قياس العلة الدلالة أو شبه. Bisa dibaca syibhi, bisa dibaca syabahi. الخامس من المرجحات كثير الرواة وعلو الإسناد وفقه رواية الراوي فقه الراوي وعلمه بالعربية وحسن اعتقاده ككونه من كبار الصحابة وغير ذلك. السادس ومن المرجحات ترجيح المسند على المرسل والمرفوع على الموقوف والحديث الذي يروي باللفظ على مرمي بالمعنى. Sudah? Baik. Bab yang ketujuh sebelum bab terakhir yaitu ta'adul wa tarjih. Yang beliau bahasakan ta'adul wa tarjih. Qala musannif hafizallahu ta'ala al-babus sabi'u fi ta'aduli wa tarjih. Al-muradu bi ta'aduli istiwa'ul adillati duna an yakuna li ba'dihha maziyatan maziyatun ala ba'dihal akhari. Ta'adul dan tarjih ini adalah metode para ahli fikih untuk menguatkan mana dalil yang lebih kuat. Metode ahli fikih untuk menguatkan mana dalil yang lebih kuat. Usulin, ahli usul memberikan ramuan-ramuan, memberikan cara-cara yang mungkin dari cara ini bisa dipilih oleh ahli fikih untuk menguatkan dalil yang mana. Dan ini masuk dalam pembahasan ini, ta'dil atau ta'adul wa tarjih. Ta'adul itu apa? Ta'adul bermaknakan ta'adul itu istiwa'ul adillah duna an yakuna li ba'dihha maziyatan au duna an yakuna li ba'dihha maziyatun ala ba'dil akhar. Jadi dalil-dalil itu sama-sama kuat. Enggak ada yang lebih unggul dari yang lain.
dalil-dalil sama-sama apa? Kuat. Maka kalau ada ta'adul semacam ini, maka butuh kepada apa? Tarjih. Dan tarjih itu adalah proses dalam kita merojihkan, itu namanya tarjih. Murajjih itu adalah unsur yang kita gunakan atau alasan yang kita gunakan untuk merojihkan. Dan ar-rajih itu adalah produk atau dalil atau hukum yang lebih kuat menurut kita, itu rajih. Maka beliau wal murad bitarjih tarjihu ba'dil adillati ala ba'dihal akhari. Itu tarjih. Kenapa ada tarjih atau dengan landasan apa tarjih? Lima yaqumu indal murajjih min mazaya. Karena menurut orang yang merajihkan itu ada kekhususan, keunggulan yang lebih. Maziyah, mazaya, keunggulan. Ya. Wa hadza kata beliau wa hadzal bahtsu tawilun jiddan wal murajjihatu la taqa'u tahta hasrin. Ini pembahasan yang panjang lebar dan ahli ijtihad. Nah, dari sini mungkin banyak dari hukum fikih atau banyak khilaf terjadi. Karena beda sudut pandang, dari sudut pandang mana mereka merajihkan. Makanya akhirnya banyak perselisihan fikih. Karena yang satu ngambil saya merajihnya ini, yang satu enggak saya merajihnya ini. Akhirnya muncul hasil produk fikih yang beda, khilaf fikih. Ya. Baik. Kemudian beliau akan menyebutkan beberapa contoh cara tarjih atau beberapa murajjih, beberapa alasan yang bisa dikuatkan, ya bisa digunakan untuk penguat. Di antaranya wa min ahamiha yang pertama tarjihud dalilil jali ala dalil khafi. Seperti apa contohnya? Wa dzalika kadzahir wal muawwal. Fa yuqaddamu dzahir al muawwal. Yuqaddamu dzahir ala muawwal. Hukum masalahnya apa? Dzahir didahulukan daripada muawwal. Tapi juga nggak menutup kemungkinan muawwal lebih kuat daripada dzahir seperti yang sudah kita sampaikan. Ya. Kadang. Ya. Tapi hukumnya dzahir lebih kuat daripada muawwal. Wal haqiqatu al majazu fatuqaddamul haqiqatu al majaz. Juga hakikat dan majaz. Maka terkadang dikuatkan sisi hakikoh atau hukum asalnya. Lafat itu kita bertaamul dengannya dengan menganggapnya hakikoh bukan majaz. Hakikoh bukan majaz. Ya. Tapi terkadang juga kita lebih menguatkan sisi majaz. Terkadang juga menguatkan sisi majaz. Ya, karena mungkin ada qoro'in qarinah yang lain kita sudah belajar itu. Baik. Nah. Kemudian misalkan contoh dalam kasus ini, misalkan lafadz nikah. Para fuqaha Syafi'iyah mengatakan lafadz nikah itu an-nikah, lafadz an-nikah hakikatnya itu hakikatnya secara hakiki ya, secara hakiki nikah itu maknanya al-aqd. Akadnya itu. Tapi nikah juga bentuk majaz dari jima. Maka ketika bertaamul dengan nas-nas yang ada, kita lebih menguatkan apa? Hakiki dulu. Misalkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'." Fankihu gitu. Akadlah nikah gitu. Berakad nikahlah gitu. Ya. Atau apa namanya? Fankihul ayyama minkum was-solihina min imaikum wa min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ayat nikah ini. Antum kan sudah lebih hafal dari anak kayaknya. Nikah ini. Ya, nikahkanlah dari hamba-hamba ya, dan seterusnya itu. Maka di situ akadkan. Apa? Akadkan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya wa in talaqakun bukan hatta tankiha zaujan ghairah dulu. Ya Allah. Coba saya cari set. Astagfirullah. Hatta tankiha zaujan ghairah. Anisa ya. Fa in talaqaha fala junaha alaikum. Fa in talaqaha atau khrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinatin. Fa in talaqa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Ini kasusnya kalau orang talak 3.
Iya kan? Fa in talaqaha fala tahillu lahu fala tahillu lizauj ba'da talaqi tsalits, setelah talak 3 hatta tankiha zaujan ghairah. Para ulama mengatakan tafsir ayat ini ketika hatta tankiha itu bukan dimaknai hakikah. Bukan maksudnya cukup wanita yang sudah ditalak 3 menikah saja, sekedar akad nikah dengan suami baru, kemudian langsung cerai, kemudian boleh kembali ke suami yang sudah nalak 3, bukan. Tapi di sini makna nikah hatta tankiha zaujan ghairah, hatta ta'qid akdan nikah wa jima. Maka di sini majaz. Karena ada Korea yang lain hadis yang kita sudah sampaikan. La hatta tadzuki usailatahu wa yadzuki usailataki, gitu. Baik, ala kulli hal dan seterusnya. Ini salah satu sisi tarjih. Tarjih yang lain, yang 2, tarjihud dalilil mujib lil ilm 'alal mujib lil dhann. Contohnya apa? Wa dzalika ka tarjihil mutawatir 'alal ahad. Ini juga bisa menjadi apa? Tarjih. Ya. Misalkan sudah nggak bisa dikuatkan lagi ya. Ini sisi tarjihnya bisa dilihat dari sisi subutnya. Misalkan yang ini mutawatir, yang ini ahad. Saya lebih menguatkan mutawatir bisa. Yang ketiga, tarjihud dhann al-qawi 'ala dhanni dhaif. Contoh, wadzalika ka tarjihil hadits alladzi ittafaqa alaihi syaikhan 'ala man farada bihi ahaduhuma aw rawahu ghairuhuma. Seperti katarjihil Bukhari 'ala Muslim wa Muslim 'ala ghairihi. Mentarjihkan dari sisi apa? Dhon yang qawi. Misalkan apa? Dari perawi hadis itu, siapa yang meriwayatkan? Misalkan muttafaq alaih, lebih dikuatkan daripada riwayatnya Bukhari saja, riwayatnya Muslim saja. Atau riwayatnya Muslim atau riwayatnya Bukhari lebih dikuatkan dari riwayatnya ashabu sunan. Kalau dalil itu bertentangan. Yang keempat, yurajjahul qiyasul jali 'alal qiyasil khafi. Ya, misalkan ada 2 hukum yang muncul karena sebab 2 qiyas, tapi yang satu qiyasnya jelas, ilahnya jelas, yang satu ilahnya masih ihtimal. Seperti apa? Wadzalika katarjih qiyasil illah allati tudkaru illatuhu sama ala qiyasid dalalah awis syabah. Qiyasid dalalah awis syabah itu enggak langsung enggak langsung nembak ke ilah. Ilahnya lam tudkar, tapi ada dalalah yang mengalahkan itu menuju ilah. Atau dia enggak pakai ilah tapi lebih pakai syabah, mirip ini gitu. Maka ini sifatnya apa? Khafi, qiyas khafi. Maka qiyas jali lebih didahulukan daripada qiyas khafi. Yang kelima, wa minal murajjihati kathratur ruwah. Banyak perawinya. Wa alul isnad, tinggi sanad, wa fiqhur rawi. Yang meriwayatkan ahli fikih. Wa ilmuhu bil arabiyyah wa husnu i'tiqadihi wa kaunuhu min kibari sahabati wa ghairi dzalik. Ini bisa jadi murajjihat. Yang keenam, wa minal murajjihati tarjihul musnadi 'alal mursal wal marfu'i 'alal mauquf wal hadithi alladzi rawa au alladzi ruwiya bil lafzi 'alal marwi bil makna. Ya, hadis yang terpotong sanadnya dengan hadis yang bersambung, hadis marfu, hadis mauquf. Ini bisa menjadi apa? Murajjihat. Unsur-unsur yang bisa merajihkan. Tapi di sini sebelum kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu masalah ijtihad dan taklid. Hukum asalnya gitu ya. Ketika dalil bisa digunakan semuanya, tidak perlu ada yang dikalahkan, hendaknya dipakai semuanya. Ini dalil yang penting. Ketika kita bisa mentawafukkan, kita bisa mengkompromikan semua dalil yang ada, maka itu lebih didahulukan daripada amaliyah tarjih. Kenapa kaidah fuqaha mengatakan apa? I'malul kalam aula min ihmalihi. Ya. Mempergunakan semua kalam yang ada lebih utama daripada mengabaikan. Dalam artian, menggunakan semua dalil yang ada lebih utama daripada mengabaikan salah satunya, cuma menggunakan salah satunya. Ya. Jadi ini penting. Jadi sebelum kita coba tarjih, coba kita bisa mengkompromikan. Ya.
Syekhuna apa namanya sebagian dalam nazm dikatakan i'malunal kalam alal ihmala wa min amini faqbal maqalah dalam apa namanya nazmnya. I'malanal kalam la himala. Jadi ya lebih utama mengamalkan semua dalil daripada mengabaikan salah satu dalil. Jadi sebelum kita naik ke tangga tarjih, sebaiknya kita coba dulu untuk mengkompromikan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita masuk bab yang terakhir. Masih ada waktu. Bab yang terakhir dan ini penutup. Ya. Penutup daripada usul fikih. Apa itu pembahasan ijtihad dan taklid? Pembahasan ijtihad dan taklid. Taib Satria coba dibaca. واصطلاحا هو استقراب الجهد في درك الأحكام الشرعية والمجتهد هو الفقيه المستفرغ لوسعه في تحصيل الحكم الشرعي. صفات المجتهد والاجتهاد لا يكون بأن يدعي itu mengklaim al-insanu annahu mujtahidun bimujarradi qira'ati bi ba'd ulum syar'i walau kana hafizan lil kitabi wa sunnah ala iqtiradi wujudihi al-yawm fa hifdhu sunnati syai'un wa kayfiyatu istinbatu al-ahkami minha syai'un akhar innama yakunu al-mar'u mujtahidan bi syurut. Baik. Al-babu tsamin fil ijtihad wa taklid. Masalah ijtihad dan taklid. Apa sih ijtihad? Apa taklid? Beliau bahasakan, beliau artikan. Beliau mengatakan qala al-ijtihad lughatan huwa istifraghul wus'i. Istifragh itu mengerahkan al-wus' at-taqah, kemampuan ya yang ada fi bulughil gharad. Fi bulughi al-gharad, tujuan, al-ghayah. Ya. Wa istilahan secara istilah apa? Wa istifraghul juhdi fi darkil ahkami syar'iyyah. Dark ma'rifah. Upaya yang sungguh-sungguh untuk mengetahui hukum syar'i. Ini ijtihad. Ya, ijtihad. Upaya yang sungguh-sungguh untuk mengetahui hukum syar'i. Nah, fa'ilnya disebut mujtahid. Maka mujtahid kata beliau wal faqih al-mustafrigh liwus'ihi fi tahsilil hukm syar'i, itu orang yang mengerahkan usahanya untuk mendapatkan hukum syar'i tadi. Kemudian beliau menyampaikan sifatul mujtahid, sifat-sifat yang dimiliki oleh mujtahid. Beliau katakan wal ijtihad la yakunu bi an yadda'iyal insanu annahu mujtahidun bi mujarradi qira'atihi li ba'di ulumi syar'i. Beliau katakan ijtihad, orang dianggap mujtahid bukan cuma klaim dirinya saja karena dia sudah membaca kitab ini dan kitab itu. Enggak seperti itu. Kalau bimujarradid dakwah, hanya dengan mengklaim dia ijtihad, ahli ijtihad karena sudah khatam kitab ini kitab itu, dia seorang ahli ijtihad. Faqala man syaa ma syaa. Semua orang bisa mengklaim kalau itu. Saya mujtahid. Kenapa saya sudah khatam kitab ini kitab itu? Tapi perlu dibuktikan, harus ada syarat sebagai uji kelayakan. Uji apa? Kelayakan. Maka beliau mengatakan walau kana hafizan lil kitab wa sunnah, misalkan ada orang hafal Quran, subhanallah, hafal kutubut tis'ah. Bukan cuma kutubut sittah, bukan cuma sahih Bukhari Muslim. Hafal kutubut tis'ah, taib. Apakah langsung otomatis dia ahli ijtihad? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Karena untuk ijtihad butuh perangkat-perangkat. Bukan cuma menghafal saja. Menghafal iya, makanya nanti mereka fahifdhu syai' wal ijtihad syai' akhar. Belum tentu orang, makanya termasuk enggak syarat ijtihad harus hafal. Enggak ada syaratnya. Karena ijtihad itu mengerahkan kemampuan daya nalar dan seterusnya. Luasnya dia dalam pengetahuan, bukan cuma hafalan saja. Nah, beliau mengatakan ya, law kana hafizan lil kitab was sunnah ala iftiradi wujudihi al-yawm.
Wah, hari ini misalkan ada seorang yang hafidh lil Quran wa hafidh li sahihain, hafidhul wahyain, menghafal 2 wahyu Allah. Fa hifdzus sunnah syai' wa kaifiyatu istinbatil ahkam minha syai'un akhar. Dan hifdzus syai' wal ijtihad syai' akhar. Bukan sesuatu yang sama. Wa inna ma yakunul mar'u mujtahidan bi syurutin. Orang disebut ahli ijtihad kalau terpenuhi padanya syarat-syarat. Di antara syaratnya coba disebutkan arti. Wa min syurutil mujtahid al-awwal al-bulugh wal aql. الثاني العدالة والثالث فقه النفس وهو ملكة تحصل للمرء بطول الزمان والصبر على العلم ملازمة العلماء والوقوف على أقوال المجتهدين من السلف ومعرفة وجه أقوالهم ومناقشتها وهي فوق هذا كله شيء جبلي على الأغلب لا يتأتى بكسب كما قال إمام الحرمين. Baik, beliau sebutkan wa min syurutil mujtahid. Yang pertama al-bulugh wal aql. Ini sudah syarat yang sangat mafruḍ. Balik, maka Anda belum balik enggak mungkin dia mujtahid meskipun dia hafal Quran. Umur 7 tahun hafal Quran, apakah dia mujtahid? Ya, belum tentu. Wal aql, berakal. Harus berakal. Yang kedua adalah berarti la yadharu minhu al-fisq. Enggak tampak pada dirinya apa kefasikan. Fasikan itu apa sih? Fasik itu disebut al-fisq, kefasikan itu adalah al-irtikabu kabiratin min kabairid dzunub. Dia itu pelaku dosa besar atau dia pelaku dosa kecil tapi yang terus-menerus sehingga dosa-dosanya mengalahkan kebaikannya. Itu fisik. Al-fasik didul adl. Kalau orang fasik maka sudah dianggap adalahnya sudah hilang. Tapi selama dia tidak diketahui, misalkan ada orang saya nggak tahu, secara zahirnya sih dia baik-baik saja, nggak pernah melakukan dosa besar, dia baik, maka hukum asalnya dia adil, memiliki sifat adalah. Karena hukum asalnya seorang muslim itu selamat kehormatannya. Ya. Baik. Maka syaratnya adalah berarti lam yadhhar minhu fiskun, ya enggak tampak dari kefasikan. Yang ketiga fiqhun nafs. Fiqhun nafs ini maksudnya adalah bukan ilmu tentang kejiwaan ya, bukan. Fiqhun nafs maksudnya fikih itu sudah menyatu dalam dirinya. Itu. Al-fiqh yakhtalit bidamihi walahmihi, ini bahasa ininya. Fikih itu kayak sudah menjadi darah dan dagingnya gitu. Iya, karena apa? Saking seringnya dia berinteraksi dengan fikih. Kalau orang yang mungkin dia nggak punya konsen besar dalam masalah fikih, dia belum tentu bisa ijtihad. Konsen besarnya misalkan, mohon maaf misalkan, konsen besarnya akidah luar biasa. Tapi dia sangat minim sekali dalam literatur fikih. Belajar iya, tapi apakah dia fokus besarnya di situ? Tidak. Maka belum tentu ahli ijtihad. Karena butuh apa? Butuh fikih itu menjadi naluri. Bukan cuma menjadi pengetahuan, tapi sudah nalurinya. Naluri fikih. Ya, itu didapatkan dengan apa? Beliau mengatakan. Atau sebelum itu yang dimaksud fikih nafs itu wa malakatun ya tahsulul lil mar'i bituli zaman. Dia itu sebuah malakah itu naluri. Naluri yang bisa didapatkan seorang karena lamanya dia. Lamanya apa? Lamanya belajar atau bergulat dengan fikih. Wasabr 'alal ilm, mulazamatil ulama, al-wuquf 'ala aqwalil mujtahidin minas salaf. Saking lamanya dia belajar kepada seorang faqih, dia sabar dalam belajar, dia memperhatikan bagaimana hasil ijtihad dari salaf, ma'rifatu wajhi aqwalihim wa munaqashatiha, mencoba mendudukkan, mencoba mencari kenapa kok seperti itu. Wahya fauqa hadza kullihi syai'un jibilliyun 'alal aghlab, kata beliau. Dan di atas semua itu dimaksud fikih nafsi itu tadi. Fikih itu sudah menjadi jibilli,
naluri dirinya. Saking seringnya dia berinteraksi dengan fikih. Ya. La yata'atta bil kasbi kama qala Imamul Haramain. Bukan cuma seketika itu ada masalah dia baru mencari, enggak, bukan seperti itu. Tapi fikih itu tapi fikhun nafsi itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi naluri pada dirinya. Ya. Baik, yang keempat, Satria coba dibaca. Ya tadi siapa? Ardi ya. Sekarang Satria. Nasikhuhu wa mansukhuhu wa 'amuhu wa khassuhu wa mutlaquhu wa muqayyaduhu wa muhkamuhu wa mutasyabbih wa mutashabbihu wa dhahiruhu wa mu'awwaluhu wa asbabun nuzul. Al-khamis al-ilmu bis-sunnah ala nahwi ma 'alima min al-Qur'an wa an yakuna mutlaqan 'alaiha Muttali'an. أن يكون مطلعا عليها في كل كتبها ولا يكفيه أن ينظر في الصحيحين أو الكتب الستة أو أن يضيف إلى ذلك مسند أحمد وسنن البيهقي ومستدرك الحاكم أو ما شابه هذا وربما فاته حديث ليس في هذه الكتب بل في غيرها ولذلك لابد أن يطلع على كتب السنة كلها وإلا فلكل مقام مقال ولكل فن أهل أهل ورجال ورحمه الله امرأ عرف قدره فوقف عنده ولابد أن يعرف من السنة زيادة عن القرآن الصحيح والضعيف وأسماء الرجال وتاريخهم wa asma'ur rijal wa tarikhuhum wa manaqibuhum liya'rifa adalatahum wa ya'rifa asbabal jarhi wa ta'dili liyahkuma biha alaihim wa man akhadha as-sahiha min al-Bukhari mathalan mu'tamidan alaihi fa huwa muqallidun la mustahil. Baik. Berikutnya syarat yang keempat, al-ilmu bil Quran, mengetahui Al-Quran. Mengetahui Al-Quran bukan cuma mengetahui saja. Bukan cuma hafal saja atau tahu maknanya secara umum, tidak. Tapi apa saja? Al-ilmu bil Quran dai binasikhihi wa mansukhihi wa amihi wa khasihi wa mutlaqihi wa muqayyadihi wa muhkamihi wa mutasyabihihi, ya, wa zahirihi wa muawwalihi wa asbabin nuzul. Tahu semua unsur dalam Al-Quran. Ini nasikh atau ini mansukh atau ini mutlak atau ini muqayyad atau ini muhkam, ini mutasyabih atau ini zahir atau ini muawwal. Tahu itu. Ya, tahu semuanya itu. Bukan hanya sekedar tahu ya tafsir secara umum, bukan cuma itu aja. Harus tahu rincinya. Tapi nggak dipersyaratkan hafal, ya. Yang kelima, al-ilmu bis sunnah. Maksudnya bil hadis. Ala nahwi ma ulima minal Qur'an wa an yakuna muttali'an 'alaiha fi kulli kutubis sunnah. Bukan hanya cuma kutubus sittah atau kutubut tis'ah, tapi semua kutub-kutub sunnah. Wala yakfihi an yanzura fi sahihain awil kutubis sittah aw an yudhifa ila dzalika musnad Ahmad wa sunanul Baihaqi wa mustadrak bil Hakim aw ma syabahadza. Enggak cukup cuma apa? Kutubus sittah itu mungkin tambahin musnad Imam Ahmad, tambahin Al-Baihaqi atau Hakim, atau mungkin yang lain Sunan Daruqutni. Ada masih banyak sekali, ada Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ada kitab-kitab lain, ada Musnadul Firdaus, ada banyak sekali. Ada Musnadul Bazzar. Ya. Itu banyak sekali. Farubbama fatahu haditsun laisa fi hadhil kutub. Kalau referensinya dia masih terbatas, maka bisa jadi ada hadis yang dia tidak ketahui. Ada hadis yang dia tidak ketahui. Bal fi ghairiha, bahkan ada di selain kitab-kitab sunnah atau kitab-kitab hadis yang lain ini. Ya, maka perlu meneliti semua hadis yang ada, mengetahui semua hadis yang ada.
Maka bisa jadi kita ada ucapan dari ahli fikih misalkan. Ya. Karena biasanya kalau ahli fikih kadang nggak semua disebutkan dalilnya kan, disebutkan. Kadang kita nggak tahu, kita ngomong itu nggak ada dalilnya. Tapi Anda sudah teliti belum? Sudah teliti belum bahwa ini nggak ada dalilnya? Misalkan contoh kasus masalah doa-doa di setiap anggota wudhu. Orang basuh wajah ada doanya, pernah dengar? Basuh wajah ada doanya, basuh tangan ada doanya, basuh kepala ada doanya, basuh kaki ada doanya. Pernah dengar nggak? Antum pernah? Pernah, ya. Di apa? Pelajaran apa? Pernah dengar ya pelajaran? Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i ini memang satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dan jangan disangka ini nggak ada hadisnya. Ada dalilnya, ada hadisnya. Kalau kita mau cari, silakan nanti jadi PR buat kalian. Cari itu hadisnya. Makanya Imam Rafi'i berpendapat dengan hal ini. Ini juga disebutkan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ya, cluenya silahkan kalian baca kitabnya Zainuddin Al-Iraqi, Takhrij Ihya Ulumuddin. Cari pembahasan wudhu, kemudian itu takhrijnya beliau mengatakan itu riwayatnya siapa? Itu ada. Jangan dikira itu nggak ada dalil, ini nggak ada dalilnya. Enggak, itu ada dalilnya. Loh Ustadz, tapi pendapat muktamadnya mazhab Syafi'i tidak memandang kesunahan itu. Ya, saya tahu. Itu Imam Nawawi nggak setuju sama Imam Rafi'i. Nggak setujunya bukan karena itu nggak ada dalilnya, bukan. Nggak setujunya dari tingkat kedhaifan hadis itu. Dari tingkat kedhaifan hadis itu. Imam Rafi'i memandang hadisnya dhaif tapi masih bisa diamalkan. Kita sudah bahas ya. Hadis dhaif fi fadhailil a'mal. Ini kan masuk zikir kan, azkar kan. Fi fadhailil a'mal. Dia dhaif tapi masih bisa sama. Imam Nawawi mengatakan tidak, dhaifnya sudah kebangetan. Ya, dhaifnya sudah kebangetan. Jadi apa? Tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Nah, hal semacam ini perlu kita kaji secara mendalam, bukan hanya cuma sekedar baca. Kemudian kita bertahakum. Tahakum itu kita memandang dengan pandangan pribadi kita, dengan keterbatasan ilmu kita memandang itu nggak ada dalilnya. Teliti dulu. Ya, teliti dulu. Ya, al ilmu qabla al qawli wal amal, yang paling basic. Ilmu ya bita'allum, ya bukan bitahakum gitu ya. Ilmu ya dia harus dengan belajar dulu baru ngomong, baru berpendapat. Kalau nggak tahu ya bilang saja ya sebatas pengetahuan saya, tapi mungkin ada pendapat yang lain, wallahu alam. Itu lebih bagus daripada klaim sepihak. Ini memang nggak ada dalilnya. Itu kayak menyia-nyiakan kinerja para ulama sebelum dia. Kayak kau nak lu, aku delek wis pegel-pegel kau ngomong kau nak dalil gitu. Kayak kawit yang kamu sebutkan bukan dalil, lo itu hadis juga gitu. Kayak meremehkan. Yang penting kita bersikap insaf dalam menyampaikan ilmu, kita bersikap insaf. Kayak misalkan kita baca kitab ya Syekh Muhammad Hasan itu ya, mungkin ada beberapa hal yang kita nggak cocok dengan beliau kan dalam masalah akidah, khususnya mungkin dalam masalah takwil ayat-ayat sifat. Ya beliau Asy'ari tulen, ya mungkin kalau kita dalam tanda kutip ya Salafi Athari gitu ya, yang nggak setuju takwil. Tapi bukan berarti kita menyanyiakan kinerja beliau. Wah, jangan dibaca buku ini bukunya ahli bid'ah. Enggak, ada manfaat besar sekali. Manfaat besar sekali. Ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita memang belajarnya harus mungkin agak disaring sedikit lah, beberapa hal yang mungkin tidak gitu ya. Tapi mu'dhamuhu nafi' jiddan li talbil ilm. Ya. Maka orang enggak antipati apalagi thalabatul ilmi yang sudah bisa mutolaah, sudah bisa tamyiz, sudah bisa agak menyelang-nyeling. Harus lebih bisa bersikap insaf. Jangan seperti orang awam. Ya, thalabul ilmi kok seperti orang awam. Iya, kalau orang awam memang haknya untuk hati-hati, sebaiknya jauhi. Iya, orang awam memang dia nggak bisa membedakan. Nah, kalau thalabatul ilmi, insafnya harus lebih tinggi. Kalau orang awam saja bisa insaf, ahlul ilmi harus bisa lebih insaf. Wallahu ta'ala alam ya.
Walidzalika la budda an yattali'a ala kutubi sunnah kulliha wa illa falikulli maqamin maqal wa likulli fannin ahlun wa rijalun wa rahimallahu ra'an arafa qadrahu fa waqafa indahu. Sebagaimana dalam hadis disebutkan rahimallahu ra'an arafa qadra nafsihi. Ya, maka harus mengetahui kedudukan dirinya. Ya. Wala budda an ya'rifa minas sunnati ziyadatan 'anil Qur'an as-sahiha wad-dha'ifa wa asma'ar rijal wa tarikhahum wa manaqibahum liya'rifa 'adalatahum wa ya'rifa asbabal jarhi wa ta'dil liyahkuma biha 'alaihim. Ya, maka beliau mengatakan dan bukan cuma mengetahui hadisnya saja, tapi juga mengetahui kualitas hadisnya. Nah, ini penting juga. Mengetahui lengkap, mengetahui ilmu hadis lengkap. Wa man akhadha sahih minal Bukhari masalan mu'tamidan alaihi fahuwa muqallidun lahu ilal Imamil Bukhari la mujtahidun. Seandainya dia mengambil dari Sahih Bukhari kemudian dia berpendapat dengan itu, kita katakan dia masih tetap muqallid, bukan mujtahid. Bukan mujtahid, dia masih tetap muqallid. Kenapa? Karena dia masih bertaklid pada Imam Bukhari dalam tingkat kesahihan hadis itu. Dan dia mungkin masih membaca kitab syarah yang lain, paling enggak ya membaca mungkin Fathul Bari untuk mengetahui hukum yang ditimbulkan dari hadis itu. Maksudnya dia muqallid kepada satu ulama atau dua ulama. Iya, mau nggak mau. Taib yang keenam, ma'rifatu masail ijma' hatta la yakhriqaha. Penting mengetahui masalah-masalah yang sudah ijma'. Jangan sampai orang itu menganggap dirinya mujtahid, menelurkan satu hukum ternyata menyelisih ijma'. Ya, dan menyelisih ijma' nggak boleh kan? Kemarin sudah kita bahas. 7. Ma'rifatu usulil fiqh. Syarat orang kok nggak tahu usul fikih sama sekali, nggak bisa jadi mujtahid. 8. Ma'rifatu lughatil Arab. Mengetahui bahasa Arab. Orang kok dia bisa menelurkan hukum, tapi dia baca terjemahan. Makanya tidak selayaknya seorang talabatul ilmi kok dia tidak bisa bahasa Arab. Orang agama bisa kita katakan wajib bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab. Dan bukan cuma bahasa Arab yang bahasa Arab ngomong saja, tapi bisa menuju literatur utama. Ya. Itu syaratnya, ya. Nggak boleh nggak. Fi nahwiha wa sarfiha wa balaghatiha, semuanya. Li'anna Allah ta'abbadna bil istimbatil ahkam binaan ala qawaidiha wa qawaniniha. Usul fikih kan banyak ya. Dari masalah nahwu kemarin, ma saja ada ma syartiyah, ada ma istifhamiyah, ya kan gitu. Man juga ada man mausulah, ada man syartiyah, ada man istifhamiyah ya. Itu kalau nggak belajar nahwu ya nggak tahu. Faman lam ya'rif lughatal Arab fi ulumiha wa fununiha fala hadza lahu fil ijtihad. Bahkan kalau boleh kita bahasakan, orang yang nggak bisa bahasa Arab sebenarnya nggak punya hak untuk menyampaikan ilmu agama dengan mendaku dia orang yang ahli agama. Dengan catatannya, dengan mendaku dia orang yang ahli agama. Kalau misalkan dia mau berdakwah, ngajak yang simpel-simpel, ngajak sholat, nggak perlu belajar bahasa Arab. Tapi kalau sudah mengklaim dirinya ahli agama, ditanya fa'il itu dirofakkan atau dinasab, ternyata dia menjawab jer. ini perlu berhati-hati. Kembali ke ucapannya Ibnu Sirin, hada ilmu din fanduru amman ta'khududa dinakum. Lihat itu. Ya. Baik, ala kulli hal. Wa hadhi sifatul mujtahidil mutlaq. Saya tolong dibukakan ya itu. Merah itu. Wes DP. Sini. Itu apa itu? Bawa apa itu? Ini apa ini? Apa ini? Pentol. Dibungkus saja ya biar nggak jatuh ya. Duduk. Nggak boleh rame, nggak boleh lari-lari di sini ya. Duduk aja ya. Taibuhadi sifatul mujtahidil mutlak. Nah, ini tadi sifat mujtahid mutlak. Seperti siapa? Kasyafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abi Hanifah. Dan dan hari ini nggak mungkin ada lagi mujtahid mutlak. Nggak mungkin ada lagi. Karena kalau kita ngomong hukum hari ini, pasti kita akan membuka referensi.
referensi dari penjelasan ulama sebelum kita. Kalau kita masih buka referensi ulama sebelum kita dan kita ngikut itu, maka kita bukan mujtahid. Kita masih mengikut, bukan mujtahid mutlak. Wa hunaka mujtahidul madzhab. Mujtahid sendiri ada tingkatan. Ada namanya mujtahid mutlak. Ada namanya mujtahid madzhab. Mujtahid madzhab itu dia berintisab pada satu madzhab fikih tertentu. Tapi dia juga memiliki kafaah untuk berijtihad. Tapi dia berintisab, dia belajarnya dari fikih madzhab ini, referensinya ya dari fikih madzhab ini. Tapi ada kemungkinan ada kemampuan dia untuk berijtihad. Makanya beliau mengatakan wa hunaka mujtahidul madzhab wa huwa aqall. Mamda nak, dimamda, mau dimamda. Loh, nggak bicara tadi. Wa hunaka mujtahidul madzhab wa huwa aqallu minhu darajatan. Dan juga ada mujtahidul futyah. Ya, mujtahidul futyah. Ada tingkatan-tingkatannya. Baik. Kemudian beliau mengatakan khata'ul mujtahid wa isabatuhu. Nah, sebuah masalah apa itu? Tentang masalah bagaimana kalau orang yang memang layak ijtihad, dia salah atau dia benar. Beliau mengatakan ikhtalafal ulama hal kullu mujtahidin musib fil masailil khilafiyah au annal musib wahidun wal baqi mukhti. Ulama berselisih. Kalau ada seorang ahli ijtihad, dia berijtihad, dan ada ahli ijtihad lain, dia berijtihad. Apakah setiap orang yang ahli ijtihad berijtihad itu pasti benar? Atau ada yang benar, ada yang salah? Itu khilaf. Pendapat pertama, faqila kullu mujtahidin musib. Semua orang yang ahli ijtihad, dia berijtihad, maka dia dianggap benar. Wa huwa madzhabul musawwibah. Dia madzhabnya musawwibah. Musawwibah itu orang yang membenarkan semuanya. Orang yang membenarkan apa? Semuanya. Menganggap oh itu benar sama apa? Ahli ijtihad. Tapi wasahih alladzi alaihil jumhur minhum alaimatul arba'ah. Ya, tapi pendapat yang kedua dan ini pendapat yang benar, pendapat jumhur ulama, annahu laisa kullu mujtahidin musib. Tidak semua mujtahid benar. Wa innamal musibu wahidun wal baqiyatu mukhtiun. Yang satu kemungkinan benarnya cuma satu, yang lain salah. Kenapa? Li'annal haqqa wahidun wa la yata'addad. Karena namanya kebenaran satu. Kebenaran cuma satu. Ya. Illa, nah, hanya saja ada catatan. Apa catatannya? Annahu in asaba falahu ajron. Kalau dia benar, dia dapat 2 pahala. Sangat masyhur. Ajrun alal ijtihad wa ajrun ala isobatil haq. Dapat 1 pahala ijtihad, 1 pahala karena benar. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid ala ijtihadi. Kalau dia salah, maka dia cuma dapat 1 pahala apa? Pahala sudah ijtihad. Wa hadza ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam idza ijtahadal hakim wa asaba falahu ajron. Wa in ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Ya. Tapi beliau ada catatan lagi. Wa hadza in kana ahlan lil ijtihad. Ini bagi orang yang memang sudah layak untuk ijtihad. Wa illa fa innahu yu'aqabu walau asaba. Kalau dia memang nggak layak ijtihad, tapi dia maksa ijtihad, masih benar, dia tetap berdosa. Karena dia sudah mencoba taqawul 'ala Allah bi ghairi ilm. Dia sudah mencoba berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Meskipun dia sudah benar loh, tapi kan sebelum itu kan dia mencoba-coba, ada kemungkinan salah kan. Tapi kebetulan saja benar. Maka dia sudah mencobanya ini sudah salah, berdosa. Nah terus bagaimana kalau orang yang belum sampai derajat ijtihad? Ya cukup mungkin kita mengambil pendapat ulama-ulama selain kita, yang mereka lebih alim dari kita. Yang penting melihat referensi dan seterusnya. Ya. Kenapa li'annahu asaba sodfatan ba'da an tajarra'a ala dinillahi bijahlihi. Karena beliau benar, ya kebetulan saja setelah dia itu lancang pada Allah. Dia kan sudah lancang kan? Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya. Kemudian beliau mengatakan qala al-ijtihadu fil aqliyat. Ijtihad dalam masalah akliyat. Akliyat yang dimaksud di sini apa? Akliyat yang dimaksud di sini adalah masalah akidah. Akliyat yang dimaksud masalah apa? Akidah. Beliau mengatakan qala wa ma dzakarnahu min
itsabatil mujtahid. Itsabah maknanya i'ta'u tsawab, pemberian pahala. Min itsabatil mujtahidi idza akhta'a. Innama huwa fil umuril far'iyyatid dhanniyah. Wa ammal ijtihadu fil aqliyat wal muradu bihal aqaid fal musibu fiha wahidun qat'an wala ya'ti fiha madhhabul musawwibah li'annahu la kana kadzalika la adda ila taswibil majusi wal kufari wal malahidati wa hadza muhal. Ya. Pendapat yang benar bahwasanya kebenaran itu cuma satu dan semuanya dapat pahala meskipun yang salah, ini berlaku kalau misalkan masalah fikih. Tapi kalau masalah akidah, dia salah ijtihad, dapat dosa. Makanya itu yang dikhawatirkan oleh Imam Syafi'i, mewasiatkan oleh Muzani. Belajarlah kamu sesuatu yang kalau kamu salah dibilang salah. Dan hendaknya berhati-hati, jangan sampai ya kamu salah terus dibilang kafir. Itu konsepnya berat. Tapi bukan berarti ya gak belajar akidah. Belajar akidah sangat penting. Ya, tapi ya itu tadi konsekuensinya memang berat. Karena berat. Ya. Makanya secara konsekuensi ilmu fikih ini sebenarnya lebih ringan daripada ilmu akidah. Dari sisi konsekuensi loh ya. Tapi dari segi manfaat juga ilmu akidah lebih besar. Ya. Karena orang salah akidah bisa masuk surga neraka gitu ya. Orang salah fikih mungkin salah di dunia gitu ya. Baik. Nah, dan maka dalam hal ini tidak mungkin mazhabnya Musawwibah tadi yang mengatakan semua mujtahid benar. Karena kalau semua mujtahid benar, orang-orang Majusi juga menelurkan akidah mereka dari ijtihad. Orang Kristen menelurkan akidah mereka dari ijtihad. Kalau semua benar menjadi semua agama benar. Ini pluralisme. Semuanya menyujui Tuhan yang satu, caranya saja yang beda. Maka ini menurut ulama yang benar-benar ulama, ini pendapat batil, pendapat qaul kufur. Qaul kufur, ucapan kekufuran. Ya. Kenapa? Karena kita ridho dengan kufuran. Ridho dengan kekufuran. Nah, maka ini sangat-sangat berbahaya. Ucapan pluralisme. Semua agama sama. Mengajarkan kepada kebaikan, mengajarkan menuju Tuhan. Caranya saja yang berbeda. Ini qaul kufur. Bahkan ini termasuk musuh yang kita sama-sama sepakat antara Athariyah dan Asy'ariyah. Ini berbahaya sekali pendapat semacam ini. Nah, muncul karena liberalisme gitu. Wa amma taklid. Nah, adapun taklid lanjut gas ta lanjut habis zuhur enaknya. Apa Ardi gimana nih? Hah? Gimana Satria? Saya nanya. Sudah berapa menit sih ini? 57. Mau 1 jam. Ini kan habis ini berhenti taklid. Baik, mungkin kita istirahat ya. Kita istirahat, mungkin antum bisa makan sekarang. Nanti habis sholat zuhur nanti kita langsung lanjut. Ya, kita langsung lanjut. Mungkin kalau misalkan nanti ada jamaah yang ada di ruang laki-laki bisa kita pindah ke belakang. Tapi kalau misalkan sudah pada pulang ya kita di sini nggak masalah gitu ya. Saya istirahat supaya nanti ada pembahasan terakhir yang nyambung dengan penutup. Gitu ya. Dengan wasiat yang mungkin nanti ana berikan pada ana sendiri dan kepada kalian gitu. Demikian. Wallahu taala alam. Kita berhenti di masalah taklid. Wassallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala a'lam wa billahi taufik. Matikan.